Wisma Atlet tak lagi terima OTG. Kita lanjutkan dialog Morning Talk kita bersama Humas dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Letkol Laut Muhammad Arifin. Pak Arifin, kita lanjutkan. Apakah dengan semakin melonjaknya angka pasien, baik yang bergejala maupun tidak yang akan mendaftar di Wisma Atlet ini, sudah diantisipasi juga Pak dengan memperbanyak tenaga medis untuk disesuaikan dengan sarana dan juga prasarana yang ada di sana? Ya, tentunya pimpinan di sini sudah menyiapkan dengan baik. Di sini sudah ada bagian divisi SDM, PPSDM juga, ya, artinya dari Kemenkes, kemudian relawan juga dari BNPB yang ada koordinatornya, semua sudah terorganisir dengan baik, sehingga untuk SDM, sumber daya manusia yang disiapkan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini sudah siap dari dulu. Bahkan waktu September kita hampir penuh ya, 90% itu seluruh tower waktu itu. Itu kita alhamdulillah bisa menjalankan dengan baik. SDM juga cukup, ya, semua masih bisa antisipasi, itu sudah dilakukan oleh pimpinan yang ada di sini. Sehingga 4 tower ini pun kalau mengulang September yang waktu lalu hampir 90%, nah itu kita sudah siap dengan sumber daya manusia yang ada, Mbak. Namun demikian harapan kita 4 tower ini sudah yang terakhir lah, nggak usah menambah tower lagi untuk yang bergejala. Harapan kita seperti itu, sehingga tower 5 yang dipakai untuk orang yang bergejala ini kita harapkan nantinya bisa lagi untuk yang orang tanpa gejala. Harapan kita orang dengan bergejala turun angkanya, sehingga kesadaran masyarakat akan meningkat. Kemudian karena ini bersifat sangat dinamis, Mbak, kebijakan tower ini menjadikan untuk bergejala atau tidak bergejala itu sangat dinamis sekali. Kita mengikuti apa yang terjadi, tren-tren apa yang terjadi di masyarakat, khususnya yang DKI yang masuk ke Wisma Atlet. Begitu, Mbak. Solusi ke depan, Pak Arifin, apa strateginya untuk menekan laju penyebaran COVID-19 sendiri? Ya sebenarnya itu masyarakat. Jadi garda terdepan, sekali lagi kami sampaikan bahwa garda terdepan itu masyarakat luas, bukan kita. Kita adalah garda terakhir, kita hanya menerima reservoir atau kita hanya menampung saja pasien yang meningkat dengan positif, kemudian dikirim ke sini dengan bergejala, terus kita upayakan untuk proses penyembuhannya sampai mereka pulang. Kemudian apalah artinya kalau kita sembuhkan juga banyak, kemudian di luar sana tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, sehingga meningkatkan angka positif yang lebih besar daripada orang yang keluar. Nah itu yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa sinergitas itu yang sangat penting sekali. Kita gotong royong di sini, tidak ada manusia mampu sendiri untuk mengendalikan lembaga apapun di sini. Artinya memang justru masyarakat luas itu, masyarakat di luar sana itu sebagai garda terdepan dan sebagai pengendali sebenarnya. COVID-19 ini mau mengarah kemana, mau naik, mau turun, kan sebenarnya tergantung masyarakat luas di sana. Bagaimana bisa menjaga, bagaimana bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Anda ingin mengatakan jika masyarakat adalah garda terdepan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menerapkan 3M, Anda juga sekaligus ingin mengatakan bahwa langkah pemerintah dalam melakukan 3T, tracing, testing, kemudian juga treatment ini sudah on the right track? Ya, menurut kami kita dari pemerintah pun kita sudah, ya, apabila ada yang positif dalam suatu kelompok tertentu dilakukan tracing, ya, kemudian dilakukan tes, ya, kemudian yang positif dirawat, kemudian sampai mereka negatif atau sudah CT-nya sudah sesuai dengan kriteria bahwa itu sudah tidak menular, akan dipulangkan. Gitu. Jadi sudah betul. Jadi yang virus itu sudah tidak menular, artinya meskipun tesnya masih menunjukkan angka positif melalui swab ataupun PCR masih positif, tapi sudah ada kesimpulan bahwa virus itu sudah mati sehingga tidak bisa menular, mereka sudah bisa dipulangkan. Iya, jadi kebijakan ini juga di sini ada dokter penanggung jawabnya, dokter ahli paru, tentunya sudah dengan kajian-kajian dan sudah referensi dari internasional bahwa memang CT pasien di sini 30 ke atas sudah dipulangkan. Rata-rata berapa hari sih Pak Arifin, kalau kita lihat, sekali lagi karena Anda sehari-hari ada di lapangan mengetahui betul begitu, rata-rata berapa hari pasien dengan gejala ringan ataupun sedang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini kemudian oleh PCR atau hasil swab dinyatakan bahwa virusnya sudah
sudah tidak bisa menular lagi meskipun hasil swabnya terakhir masih positif. Berapa hari biasanya mereka dirawat? Ya macam-macam, Mbak. Jadi masuk orang yang di sini kan macam-macam, dengan gejala ringan, ya, dengan yang tanpa gejala. Bahkan yang tanpa gejala pun kan memang sesuai keputusan Menteri Kesehatan yang mengacu juga dari WHO bahwa memang 10 hari mereka diisolasi di sini, kemudian diberi vitamin, kemudian mereka tanpa gejala atau tanpa kondisinya di akhir dalam waktu 10 hari perawatan itu tidak mengalami hal-hal yang memperburuk kondisinya, dia hari ke-11 sudah dipulangkan tanpa dilakukan swab, yaitu yang orang tanpa gejala. Tapi dengan orang yang bergejala, sebentar, artinya mereka bisa dipulangkan tanpa melalui tes swab terlebih dahulu. Jadi bagaimana bisa yakin bahwa dia sudah tidak bisa menularkan lagi? Ya, memang referensinya sudah memang dari WHO, memang itu sudah menjadi keputusan Kementerian Kesehatan, keputusan Menteri Kesehatan bahwa memang pasien tanpa gejala itu dirawat 10 hari, kemudian tidak ada perkembangan yang mengarah ke yang tidak bagus, artinya mereka selama dirawat baik-baik saja, itu mereka akan dipulangkan hari ke-11 tanpa dilakukan swab. Tapi sampai sejauh ini belum ada temuan ya Pak Arifin bahwa mereka sebenarnya masih positif, tapi meskipun virusnya dinyatakan sudah tidak menular, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing dan sudah tidak menularkan lagi. Itu tidak ada temuan seperti itu ya? Tidak ada temuan bahwa mereka yang sudah dipulangkan meskipun masih positif, itu kemudian menularkan anggota keluarga. Belum ada data seperti itu ya? Ya, belum ada data seperti itu. Semoga. Ini juga kaitannya dengan apa saja langkah-langkah yang disiapkan untuk mengantisipasi bahwa sekarang ada varian baru munculnya dari virus COVID-19 ini. Apa langkah-langkah antisipasinya? Anda sendiri juga seorang dokter, mengetahui betul terkait perkembangan virus ini. Ya, mungkin tentunya kita kan ini kan ilmu baru ya, COVID-19 ini sama-sama banyak orang belajar. Seluruh dunia. Karena memang seluruh dunia, bahkan tidak ada di ilmu perkuliahan kan, memang learning by doing, dan memang ini masih tahap penelitian ya, masih banyak tahap penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pastinya virus ini, pastinya bahwa bentuknya seperti apa, artinya dia sudah tidak mengalami mutasi lagi atau seperti apa. Yang jelas yang harus menjadi perhatian kita bersama bahwa saat ini virus ini buktinya memang banyak orang yang mengalami gejala untuk akhir-akhir ini. Artinya apakah daya tahan tubuh kita yang menurun, tetapi ini kan bersifat jamaah juga, massal yang mengalami gejala ini. Tapi belum bisa disimpulkan bahwa virus ini mengalami tingkat agresivitasnya meningkat atau bahkan itu perlu penelitian. Itu jadi untuk antisipasi kita sebagai warga masyarakat ya tentunya harus waspada, harus aware dengan sifat dari virus ini. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa menjadi bisa menjadi lebih ganas kan gitu, bisa menjadi lebih agresif. Itu yang harus kita menjadi perhatian kita bersama, harus lebih hati-hati, Mbak. Sampai adanya vaksin dan nanti ada vaksin pun juga harus tidak lepas dari awareness kita tentang kesiapan kita tentang 3M sendiri seperti yang Anda sampaikan tadi, masyarakat adalah garda terdepan di sini. Letkol Laut Muhammad Arifin, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Badai pasti berlalu. Badai pasti Indonesia berlalu. pasti bisa. Setuju. Terima kasih Pak Arifin sekali lagi. Terima kasih.